Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sangat dalam tentang rumor dan fakta bursa transfer Chelsea. Sebuah bursa transfer yang terasa jauh berbeda dan jauh lebih terarah di bawah komando sang juru taktik baru The Blues yang bernama Xabi Alonso. Jendela transfer musim panas tahun 2026 ini bukanlah jendela transfer yang biasa. Jika sebelumnya kita lebih sering disuguhkan dengan manuver manajemen yang secara agresif menumpuk wonderkid dari berbagai penjuru dunia, kali ini pendekatannya sangat berubah. Jajaran Sporting Director dan Xabi Alonso nampaknya telah bersepakat untuk menerapkan satu filosofi utama, yaitu mendatangkan pemain yang siap pakai, pemain dengan jam terbang tinggi, dan yang terpenting, pemain yang memiliki kecerdasan taktis yang sesuai dengan skema permainan Xabi Alonso. Namun, sebelum mendatangkan kepingan-kepingan puzzle yang baru, ada sebuah aturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Chelsea demi menjaga stabilitas finansial klub. Aturan itu adalah Chelsea harus menjual dulu sebelum membeli pemain baru. Beberapa pemain dan salah satunya adalah nama besar dirumorkan akan segera angkat koper dari Stamford Bridge. Pada episode kali ini, kita akan membedah 3 topik utama yang sedang memanaskan telinga para penggemar Chelsea. Pembahasan yang pertama adalah misteri kepergian Enzo Fernandez dan siapakah sosok brilian yang akan menggantikannya. Pembahasan yang kedua tentang saga transfer bek kanan yang cukup membingungkan jika seandainya Chelsea berhasil mendatangkan Marco Palestra. Lalu bagaimana masa depan Malo Gusto? Dan update yang ketiga adalah perombakan masif di 4 posisi krusial skuad The Blues. Dan siapa-siapa saja target-target pemain yang sudah masuk ke dalam radar. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama yang sangat krusial ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update seru seputar The Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan pertama sebagai berikut. Kita mulai dari topik pertama yang mungkin membuat banyak fans Chelsea menahan nafas. Sang maestro Argentina Enzo Fernandez belakangan ini santer dikabarkan sedang menuju pintu keluar Stamford Bridge dengan Real Madrid menjadi destinasi yang paling potensial. Kehilangan pemain sekelas Enzo Fernandez tentu akan meninggalkan lubang menganga di lini tengah Chelsea. Visi, akurasi umpan, dan kemampuannya mendikte permainan adalah atribut yang tidak mudah digantikan. Namun Xabi Alonso bukanlah pelatih yang akan meratapi kepergian pemainnya tanpa sebuah rencana matang. Jika Enzo Fernandez benar-benar hengkang, Xabi Alonso dan jajaran manajemen Chelsea telah mengantongi satu nama kuat. Dari sekian banyak gelandang potensial dan berprospek tinggi di daratan Eropa, pilihan The Blues tampaknya akan jatuh kepada gelandang andalan milik Crystal Palace yang bernama Adam Wharton. Saat ini Adam Wharton baru berusia 22 tahun, namun kematangannya di atas lapangan sudah jauh melampaui usianya. Sebagai seorang gelandang bertahan atau deep lying playmaker, kelebihan utama Adam Wharton terletak pada kecerdasan taktisnya atau yang sering kita sebut sebagai football IQ. Ia bukan sekadar gelandang perusak, melainkan seorang konduktor. Visi permainannya luar biasa dan kemampuannya mengalirkan bola ke depan secara progresif adalah salah satu yang terbaik di tanah Inggris akhir-akhir ini. Pemain berkaki kidal ini dinilai sebagai profil gelandang yang sangat langka di ranah sepak bola Inggris. Mengapa bisa disebut langka?
Karena Adam Wharton memiliki gaya bermain yang luar biasa tenang dan efisien di bawah tekanan. Ia bukan tipe pemain yang hanya sekedar bermain aman dengan melepaskan umpan menyamping atau ke belakang. Orientasi bermain Adam Wharton sangat vertikal. Ia selalu memindai lapangan, mencari celah di antara lini pertahanan lawan, dan sanggup melepaskan umpan-umpan membelah pertahanan. Atribut inilah yang menjadi nilai plus tak ternilai dalam skema taktik Xabi Alonso. Seperti yang kita ketahui bersama, Xabi Alonso di masa aktifnya bermain dulu, ia adalah raja umpan vertikal, dan tentu ia menginginkan pemain dengan visi serupa di jantung permainan Chelsea. Adam Wharton juga jarang sekali membuat permainan menjadi rumit. Di saat pemain lain mungkin butuh 3 atau 4 sentuhan untuk mengontrol bola, Adam Wharton lebih suka melepaskan bola dengan 1 atau 2 sentuhan cepat. Hal ini sangat krusial untuk bisa menjaga tempo permainan tetap tinggi dan bisa mencegah lawan memiliki waktu untuk mengatur ulang formasi pertahanan mereka. Selain sangat lihai dalam hal membawa bola menembus lini tengah lawan, pemain Inggris ini juga dibekali dengan kemampuan defensif yang mumpuni. Tackle-tacklenya terkenal cukup bersih, dan ia memiliki agresivitas yang terukur dalam memutus serangan balik lawan sebelum masuk ke zona pertahanan sendiri. Di usianya yang masih sangat muda, kedewasaan bermain Adam Wharton terlihat jelas dari caranya menentukan momen kapan ia harus menahan bola untuk memancing lawan, dan kapan ia harus langsung mengalirkannya dengan cepat. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa harus Adam Wharton? Selain karena profilnya yang secara spesifik sangat dibutuhkan dalam skema Xabi Alonso, realitas di bursa transfer juga memaksa Chelsea untuk bergerak ke arah Adam Wharton. Opsi-opsi gelandang berkualitas lain yang berstatus proven atau teruji di Premier League ternyata sudah menipis. Banyak target lain yang sudah lebih dulu dipepet oleh klub-klub rival, dan negosiasinya sudah masuk ke tahap lanjut. Sebut saja Elliot Anderson yang saat ini sedang didekati secara intensif oleh Manchester City. Lalu ada nama Sandro Tonali yang kabarnya sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur, serta Matheus Fernandes yang arahnya lebih condong ke Manchester United. Kondisi ini menempatkan The Blues sedikit di belakang dalam perburuan nama-nama tersebut. Oleh karena itu, menjadikan Adam Wharton sebagai target utama adalah langkah yang paling logis dan realistis. Adam Wharton adalah nama yang sudah teruji di kerasnya Premier League dan sangat layak untuk direkrut Chelsea. Meskipun kita semua tahu, negosiasi dengan Crystal Palace tidak akan pernah mudah, dan harganya pasti tidak akan murah. Lanjut ke pembahasan kedua, yang pasti menurut kita semua memunculkan banyak sekali tanda tanya. Kita sedang berbicara mengenai pergerakan Chelsea, yang dikabarkan telah menanyakan informasi secara resmi mengenai Marco Palestra. Bagi kalian yang belum tahu, Marco Palestra adalah seorang bek kanan fenomenal asal klub Atalanta yang sempat dipinjamkan ke Cagliari. Marco Palestra sukses memenangkan penghargaan bergengsi sebagai bek terbaik di Serie A musim lalu. Penampilannya yang konsisten, solid dalam bertahan, dan eksplosif dalam membantu penyerangan menjadikannya salah satu properti terpanas di Eropa akhir-akhir ini. Menurut berbagai sumber terpercaya, Chelsea telah membuka pembicaraan sekitar 2 minggu yang lalu dengan sang agen Marco Palestra yang bernama Alessandro Lucci. Tujuan pembicaraan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang kemungkinan syarat-syarat kesepakatan dan struktur biaya transfer. Namun, rintangan yang harus dihadapi Chelsea pasti tidaklah mudah.
Atalanta mematok harga yang sangat tinggi untuk aset berharga mereka, yakni meminta tebusan di angka 50 hingga 55 juta euro. Di sisi lain, Chelsea juga harus menghadapi persaingan langsung dengan raksasa Italia, yaitu Inter Milan. Kabarnya Marco Palestra sebenarnya telah mencapai kesepakatan personal dengan Inter hingga tahun 2031. Namun, kesepakatan antar kedua klub belum juga tercapai karena masih ada jarak yang cukup jauh antara tawaran yang diajukan oleh Inter dengan harga yang diminta oleh Atalanta. Ditambah lagi secara personal, Marco Palestra lebih memilih untuk tetap merumput di Italia, sehingga The Blues saat ini masih sedikit di belakang dari Inter Milan. Yang membuat rumor ini terasa agak aneh dan janggal adalah dari segi prioritas posisi. Seperti yang kita ketahui bersama, posisi yang saat ini sedang darurat dan butuh perhatian ekstra adalah posisi bek kiri. Hal ini menyusul kepergian Marco Kurela yang meninggalkan ruang kosong di sektor tersebut. Secara logika, manajemen dan Xabi Alonso seharusnya memprioritaskan seluruh sumber daya dan dana mereka untuk mencari suksesor Cucurella. Lantas, mengapa Chelsea tiba-tiba agresif mengejar seorang bek kanan dengan harga 50 juta euro? Pertanyaan besar pun muncul, apakah kedatangan Marco Palestra ini akan menjadi ancaman langsung bagi posisi Malo Gusto? Selama ini, Malo Gusto dan Reece James dianggap sebagai investasi jangka panjang yang solid dari Chelsea untuk sektor bek kanan. Namun, dengan munculnya rumor serius mengenai Palestra akhir-akhir ini, hal itu membuat nama Malo Gusto menjadi tidak lagi masuk ke dalam daftar pemain yang tak tersentuh. Masa depan Malo Gusto di Stamford Bridge kini menjadi abu-abu. Apakah Xabi Alonso merasa Malo Gusto kurang cocok dengan sistem bermainnya? Ataukah Chelsea melihat peluang bisnis dengan menjual Malo Gusto demi mendanai transfer Marco Palestra? Bagaimana menurut kalian Blues? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita masuk ke pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu rencana menyeluruh The Blues di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang sudah kita singgung di awal, manajemen Chelsea dikabarkan akan mengambil langkah yang jauh lebih bijak dan pragmatis dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Era The Blues di mana merekrut puluhan wonderkid belasan tahun yang hanya untuk dipinjamkan tampaknya akan mulai dikurangi secara drastis. Prioritas utama Chelsea sekarang adalah mendatangkan pemain-pemain yang sudah teruji, matang, dan memiliki jam terbang di level tertinggi. Berdasarkan hasil analisis taktik dari Xabi Alonso dan jajaran Sporting Director yang telah bekerja keras dari balik layar, ada 4 posisi utama yang menjadi fokus penguatan tim. 4 posisi itu adalah goalkeeper, center back, center midfielder, dan left winger. Saat ini, pergerakan transfer Chelsea masih terkesan adem ayem, dan kita justru lebih banyak dijejali rumor-rumor kepergian pemain. Dan ini bukanlah suatu hal yang cukup biasa bagi para fans Chelsea. Mari kita ulas secara singkat, siapa-siapa sajakah pemain yang menjadi incaran Chelsea di keempat posisi tersebut. Posisi pertama adalah posisi goalkeeper. Suka atau tidak suka dengan penampilannya di musim lalu, sampai sejauh ini Robert Sanchez sepertinya masih akan dipercaya menjadi kiper nomor 1 Chelsea. Namun ia tidak bisa bersantai karena pemain muda yang baru dipulangkan yaitu Mike Penders. Ia akan kembali ke Cobham untuk memberikan persaingan ketat kepada Robert Sanchez. Mike Penders diproyeksikan tidak hanya menjadi penghangat bangku cadangan, melainkan akan bersaing secara sehat untuk memperebutkan posisi starter.
Dinamika persaingan ini diharapkan bisa meningkatkan level konsentrasi dan performa Robert Sanchez di bawah Mister Gawang Chelsea. Yang kedua, di posisi bek tengah atau center back. Jika The Blues serius ingin memperkokoh pertahanan, maka bursa transfer kali ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mendatangkan Dean Huijsen dari Real Madrid. Situasi Huijsen di Santiago Bernabeu saat ini sangat kompleks sekali. Dengan kedatangan Ibrahima Konate, lalu diperpanjangnya kontrak Antonio Rudiger, ditambah fakta bahwa Florentino Perez masih bermanuver mencari satu lagi sosok bek tangguh, maka peluang bermain Dean Huijsen sebagai starter di Real Madrid tentu akan semakin menipis. Menariknya, pada musim lalu, Chelsea sebenarnya sudah sangat berniat untuk mendatangkan Dean Huijsen. Namun saat itu, sang pemain lebih memilih berseragam Real Madrid. Dan tahukah kalian, siapakah sosok yang meyakinkannya untuk memilih Santiago Bernabeu dibandingkan Stamford Bridge? Benar sekali, dia adalah Xabi Alonso. Kini situasinya Xabi Alonso yang berada di pihak Chelsea. Xabi Alonso tentu bisa menggunakan relasinya untuk membujuk Dean Huijsen pindah ke London Biru. Kesepakatan ini sangat mungkin terjadi, apalagi Chelsea dan Real Madrid dikenal memiliki hubungan bisnis yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Selain Dean Huijsen, Chelsea juga tetap memantau Maxence Lacroix sebagai alternatif bek tengah lainnya. Maxence Lacroix memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik luar biasa. Saat ini, ia sedang fokus bersama timnas Prancis di ajang Piala Dunia. Lalu setelahnya, mari kita lihat apakah Lacroix dan Dean Huijsen akan memilih Chelsea atau tidak. Lanjut ke posisi yang ketiga, yaitu posisi gelandang tengah atau center midfielder. Seperti yang sudah kita bahas dengan sangat luas dan mendalam di segmen pertama tadi, target utamanya adalah Adam Wharton. Chelsea akan all out untuk mendaratkannya demi menyempurnakan formasi lini tengah skema Xabi Alonso. Lanjut ke posisi keempat sekaligus yang terakhir. Posisi ini adalah posisi sayap kiri. Profil winger kiri yang diincar Chelsea bukanlah murni seorang sayap tradisional yang hanya berlari menyisir garis lapangan dan melepaskan umpan-umpan silang. Xabi Alonso menginginkan pemain yang bisa melakukan tusukan tajam ke area tengah atau cut inside, lalu bisa beroperasi di area half space, dan bahkan mampu berperan sebagai second striker yang mengancam kotak penalti lawan. Nama pertama yang sempat menjadi incaran kuat The Blues adalah Morgan Rogers. Namun sayang, seribu sayang, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sang pemain nampaknya lebih condong untuk memilih bergabung dengan rival sekota The Blues yang bernama Arsenal. Melihat situasi ini, Chelsea harus bergerak cepat dan mencari alternatif yang setara atau bahkan yang lebih baik. Pemain yang sangat menyerupai profil yang diinginkan Xabi Alonso adalah sensasi muda milik Juventus yang bernama Kenan Yildiz. Pemain ini adalah sebuah permata di tanah Eropa. Kenan Yildiz seringkali memulai pertandingan dengan beroperasi di sisi kiri lapangan. Namun dengan insting menyerangnya yang cukup tinggi, ia juga sering melakukan penetrasi ke area tengah untuk bisa menciptakan peluang demi peluang maupun mencetak gol secara langsung. Kenan Yildiz dapat didefinisikan sebagai playmaker modern yang cukup komplit. Ia memiliki kemampuan teknik olah bola di atas rata-rata, lalu visi bermain yang sangat tajam untuk membongkar pertahanan rapat, dan ketenangan yang luar biasa saat berada di sepertiga akhir lapangan. Pemain muda yang menjadi andalan masa depan Juventus dan juga timnas senior Turki ini dikenal luas dengan berbagai atribut menyerangnya yang mematikan. Mulai dari tembakan jarak jauh yang akurat, lalu dribbling jarak dekat yang sulit ditebak,
hingga kepekaannya dalam melakukan umpan kombinasi. Kenan Yildiz akan memberikan dimensi serangan yang benar-benar berbeda dan tidak terprediksi bagi lini depan Chelsea. Jika Chelsea berhasil membajaknya dari ibu kota Italia, ini akan menjadi salah satu transfer paling jenius di era Xabi Alonso. Berikut adalah pembahasan mendalam kita mengenai kabar dan strategi transfer Chelsea yang sedang bergulir. Mulai dari upaya ambisius mendatangkan Adam Wharton sebagai suksesor Enzo Fernandez. Lalu rumor mengejutkan soal Marco Palestra yang mengancam posisi Malo Gusto. Hingga perburuan nama-nama sensasional seperti Dean Huijsen dan Kenan Yildiz demi menyempurnakan taktik Xabi Alonso. Satu hal yang pasti, bursa transfer kali ini akan menuntut kesabaran ekstra dari kita semua. Manajemen sedang bekerja dengan sangat hati-hati. Tidak akan ada lagi pembelian panik. Tidak ada lagi penumpukan pemain yang tidak jelas arahnya. Semuanya diukur berdasarkan kebutuhan taktik dan kedewasaan mental pemain. Sekarang giliran teman-teman yang bersuara. Dari semua nama yang kita bahas pada episode hari ini, mulai dari Adam Wharton, Marco Palestra, Dean Huijsen, atau Kenan Yildiz, siapakah yang paling kalian harapkan untuk berseragam biru Chelsea? Dan bagaimana pendapat kalian tentang potensi penjualan Malo Gusto demi mendanai seorang bek kanan baru? Apakah itu keputusan yang masuk akal dari manajemen Chelsea? Jangan ragu untuk menuliskan opini dan analisis kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita berdiskusi secara sehat sesama fans Chelsea. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman menikmati konten yang informatif dan komprehensif seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman-teman Chelsea lainnya, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang menyampaikan kabar-kabar terbaru Chelsea. Sampai jumpa di video-video update transfer selanjutnya. Stay safe, stay blue, dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.